wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar kampus, mahasiswa, perkuliahan, juga seputar hukum. Di video kali ini khususnya aku tujukan untuk para mahasiswa yang akan menulis skripsi, yang akan melakukan penelitian tugas akhir. Pasti di antara kalian bertekad banget, bercita-cita, memiliki impian gitu ya, pengen cepet kelarin tuh skripsi biar cepet hengkang dari kampus. Nah, memungkinkan nggak ya kalau aku pengen banget nih nyelesain skripsi itu 3 bulan, kalau bisa kurang dari 3 bulan. Nah, memungkinkan nggak sih untuk menyelesaikan itu dalam waktu kurang dari 3 bulan? Bisa banget teman-teman. Apa sih yang nggak bisa selagi kita punya tekad, kemauan ya kan? Nah, tolong disimak ya informasi yang akan aku sampaikan ini. Semoga nanti bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang baru mampir, tolong dibantu channel aku untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, pasti keinginan terbesarnya adalah segera menyelesaikan studi. Segera lulus, segera pakai toga, dapat gelar, cari kerja dengan tujuan bisa membahagiakan kedua orang tua. Tetapi masalahnya nggak semudah itu terkadang Ferguson, ya kan? Hanya sebuah wacana, pengen bertekad ingin menyelesaikan studi secepat, sesingkat-singkatnya. Tapi dalam prakteknya, dalam realitasnya, kalian itu pasti menemukan titik kendala seperti mungkin males-malesan, entah faktor dosennya sulit ditemui atau revisi yang sangat banyak membuat kalian malas. Nah, kalau kalian pengen banget menyelesaikan tugas akhir itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maka kalian harus mempunyai perencanaan yang baik, teman-teman ya. Nah, apa itu perencanaannya? Aku kasih tips kalau kalian memang mau cepat. Ini berdasarkan pengalaman aku. Dulu aku kurang lebih 3 bulan. Nah, bisa jadi kalau kalian mau kurang dari 3 bulan juga sangat memungkinkan, teman-teman. Gimana caranya? Yang pertama, kalian kan tahu ya mata kuliah metode penelitian ya, metodologi penelitian. Nah, itu kan biasanya awamnya ya, kalau di kampus metodologi penelitian itu pada semester 5 atau semester 6 biasanya, pada 2 semester itu tuh mata kuliah tersebut. Nah, kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar menguasai yang namanya metodologi penelitian. Karena metodologi penelitian itu ibarat kata kayak jantungnya lah gitu ya, yang dari situ dosen itu bisa mengerti, dosen penguji kalian itu bisa tahu ini penelitian kalian tipikalnya penelitian yang jenisnya apa, lalu kemudian teknik pengambilan data, teknik analisis data yang kalian lakukan dalam sebuah penelitian itu seperti apa gitu ya, di mana objek lokasi tempat kalian melaksanakan penelitian, apakah ada. Nah, kalian harus menguasai itu. Kalau kalian nggak menguasai yang namanya metodologi penelitian, maka sangat sulit untuk kalian memulai merumuskan atau menyusun yang namanya tugas akhir. Jangankan mau menyelesaikan tugas akhir, kalian mau memulai untuk menyusun yang namanya usulan proposal penelitian aja pasti sulit jika kalian tidak menguasai metodologi penelitian. Saran aku nih buat kalian, ketika kalian ngambil mata kuliah metodologi penelitian, nah kalian dengerin dengan jelas gitu ya apa yang disampaikan oleh dosen kalian. Bahkan pengalaman saya dulu waktu kuliah, juga beberapa dosen-dosen lain kalau ngajarin metodologi penelitian, kalian tuh dilatih untuk gimana sih caranya membuat latar belakang, rumusan masalah. Kalau kalian nggak memperhatikan apa yang disampaikan dosen kalian terkait metodologi penelitian, akan menjadi sebuah hambatan besar untuk kalian menyelesaikan tugas akhir. Oke, tips yang kedua yaitu lakukan bimbingan informal kepada dosen kalian. Walaupun kalian belum mengambil yang namanya skripsi di semester 7 atau semester 8. Jadi saya selalu bilang kepada mahasiswa, mulai dari semester 5 atau semester 6 sudah harus di pikirannya itu udah punya gambaran mau meneliti apa gitu ya. Sesaat setelah kalian sudah belajar metodologi penelitian, kalian harus bisa, harus mau, dan harus mampu untuk menemukan yang namanya masalah yang akan kalian teliti.
Dengan demikian, kalau kalian sudah menemukan masalah yang kalian teliti, belajar untuk menyusun yang namanya proposal penelitian. Kalau udah coba, udah selesai nih yang namanya proposal penelitian, nah kalian tinggal cari dosen yang kira-kira ini tepat, cocok untuk membantu kalian, membimbing kalian nantinya pada saat tugas akhir. Oke, nah bimbingan informal itu disitulah kalian berdiskusi, berdialog dengan dosen kalian tersebut. Kalian sodorkan kira-kira ini Pak, Bu, mohon maaf, saya kan rencananya mau nulis tentang ini gitu ya. Kira-kira dari tulisan saya ini bisa nggak ya diangkat jadi nanti skripsi saya gitu. Nah nanti kan diskusi dialog tuh. Nah kalau beliau berkenan gitu ya, kalau boleh Bapak nanti ketika saya semester depan saya ngambil skripsi, nanti pas pengajuan judul saya minta izin ya Pak, masukkan nama Bapak sebagai dosen pembimbing saya gitu. Karena kan kalian sudah melakukan bimbingan informal, dan biasanya dosen kalau kalian sudah melakukan bimbingan informal itu mereka jarang sih menolak gitu ya. Pasti nanti kalian akan sama dosen tersebut ketika skripsi. Nah hal ini adalah trik juga supaya ketika sudah bimbingan informal itu enaknya ya, sisi positifnya adalah ketika kalian udah ngambil pengajuan judul nantinya udah klik oke gitu ya, dan diterima, dapatlah dosen yang tadi yang kalian bimbingan informal. Kalau pengalaman saya, setelah keluar SK gitu ya, SK dosen pembimbing, saya langsung di ACC maju untuk seminar. Karena apa? Karena kita sebenarnya interaksinya sudah jauh sebelum saya mengambil mata kuliah skripsi tersebut. Sudah dipersiapkan, saya sudah menyiapkan proposal. Jadi seketika SK keluar langsung di ACC judul dan proposal saya di ACC untuk maju. Nah itu cepet kan jadinya, gitu loh teman-teman triknya. Jadi mulai sekarang yang penting harus sudah menguasai metode penelitiannya apa, udah menemukan kira-kira apa yang mau kalian teliti gitu. Tips yang ketiga adalah kalian ikuti deh seminar-seminar proposal ataupun sidang akhir teman-teman kalian atau kakak tingkat kalian gitu ya. Kalian ikutin, kalian tonton kalau memang itu terbuka untuk mahasiswa. Kenapa? Dari situ kalian bisa nantinya belajar, melihat kira-kira pertanyaan apa saja yang kerap ditanyakan oleh dosen penguji kepada mahasiswa. Kalian catat poin-poin besarnya, sehingga dengan trik yang seperti itu kalian bisa tahu, kalian bisa lebih mempersiapkan diri. Kalian bisa tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam penelitian kalian. Tinggal menyesuaikan aja dengan judul dan isi penelitian kalian. Nah, biasanya juga kan syarat untuk pengajuan skripsi itu harus berapa kali mengikuti seminar gitu ya, seminar teman-teman yang lain. Biasanya ada bukunya tuh, buku kegiatannya kan yang nantinya ditandatangani oleh dosen. Nah itu kalian harus ikuti, disitulah kalian lihat, belajar. Juga sama aja sih, itu juga mempersiapkan mental kalian nantinya ketika kalian yang gantian berada di depan para penguji. Itu jangan dilewatkan ya untuk menonton sidang seminar proposal maupun sidang akhir. Keempat, yaitu please banget buat kalian mahasiswa jangan menunda yang namanya revisi. Seketika ada revisi dari dosen, itu silahkan kalian langsung selesaikan, kerjakan part mana yang ada catatan revisiannya. Hal yang paling mendasar, menjadi kendala terbesar kenapa tuh mahasiswa nggak kelar-kelar skripsinya adalah ketika habis ketemu dosen, disuruh nambahin ini, disuruh ngerubah ini, disuruh revisi lah intinya, bukannya dikerjain, tapi malah dibiarin aja gitu. Udah capek juga dari kemarin aku begadang nyusun itu, tahu-taunya revisi. Nah hal-hal yang semacam itu gitu ya, yang membuat mahasiswa itu tidak semangat, itu yang menjadikan kalian tuh malas. Sehingga faktor untuk malas menunda yang namanya revisi adalah faktor yang juga berpengaruh terhadap penyelesaian tugas akhir kalian. Nah kalau bisa segerakan. Jadi ketika habis bimbingan ada revisi langsung. Biar apa? Biar besok atau pada waktu itu, kalau bisa saat itu juga, jeda 1 jam 2 jam dari kalian dapat catatan revisi, kalian langsung ubah, temuin lagi, kejar dosennya kalau mau cepat gitu ya. Dan juga tambahkan literaturnya. Kalau udah ada revisi berarti kan mungkin ada bahan yang kurang, mungkin nanti dosennya akan nyuruh kalian coba baca buku ini, coba cari jurnalnya, ini masih kurang. Nah kalian juga harus sigap dengan itu, kumpulkan sumber literatur, tambah lagi referensi bacaan untuk
kalian tambahkan dalam tulisan kalian. Jangan males-males lah gitu ya. Ayo semangat semuanya gitu. Kalau saya pengalaman seperti itu, saya tungguin tuh dosennya di kelas, saya tungguin di luar kelas. Seketika selesai kelasnya itu udah saya bimbingan, setelah itu ada revisi langsung dicoret-coret kan. Nah itu jangan down gitu loh, itu jadikan semangat kalian untuk terus maju terus gitu. Nah setelah itu selesaikan, kalau saya selesaikan hari itu juga, mana yang ada catatan dosennya kerjakan. Lalu kemudian kalau sudah saya ketik ulang gitu ya, saya tambahkan apa-apa aja yang harus diubah atau ditambahkan, saya kejar lagi dosennya. Kalau dosennya masih di kampus, saya tungguin lagi kalau memang ada jam ngajar. Jadi hari itu kelar gitu loh teman, jangan dibiarkan numpuk yang ada males. Juga ya ada sedikit tambahan lagi nih, ini yang juga menjadi hambatan ketika mahasiswa itu akhirnya telat menyelesaikan tugas akhir, telat lulusnya. Kenapa? Karena kebiasaan nunggu temennya. Kalau mereka punya geng gitu ya, ntar dulu deh si A juga belum kok, kasihan ditungguin dulu lah, tunggu dia sampai seminar baru aku lanjut lagi. Nah hal yang seperti itu tolong kalian tinggalin lah kebiasaan yang seperti itu. Walaupun kalian punya geng, punya squad gitu ya, tapi kalau untuk urusan tugas akhir udah masing-masing aja, individualis semuanya. Pikirin nasib diri kalian sendiri. Emangnya kalian ketika sidang barengan gitu dijejerin terus ditanya dengan soal yang sama? Kan enggak. Jadi tolonglah ya, kalian jangan apa-apa nunggu temen, apa-apa tungguin temen. Kasihan temennya belum mau lulus bareng-bareng kan gitu ya. Karena dari awal semester 1 udah barengan aja mulu kan ya. Terus punya komitmen tuh segeng, kita harus lulus bareng-bareng, harus sarjana bareng-bareng. Apaan, gak usah dipikirin yang kayak begitu. Semuanya kita udah pikirin masing-masing diri kita. Skripsi kita kan tentu berbeda nih dengan teman kita, dosennya juga bisa jadi beda. Jadi jangan ditungguin temennya, yang kalian harus pikirkan adalah diri kalian sendiri. Oke mahasiswa, nah mungkin itu aja dulu tips informasi dari aku. Semoga ini memberikan manfaat untuk kalian. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Kalau ada ide masukan apapun, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.